Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Amin ya robbal alamin. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan berusaha memahami bersama istilah rukun, syarat, rukhsah, azimah, sahih, sama batil. Nah, rukun itu apaan sih? Kan banyak tuh, biasanya kita kenal rukun iman, rukun Islam, rukun sholat, rukun wudhu, misalkan fardu wudhu. Nah, kita insya Allah akan memahami apa sih yang namanya rukun itu. Yang kedua adalah syarat. Apa itu syarat? Rukhsah itu apa? Azimah apa? Sohih apa? Dan batil itu apa? Mari kita mulai dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini membawa keberkahan bagi kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Oke, selanjutnya rukun. Nah, kita akan memahami rukun itu apa. Secara bahasa yang namanya rukun itu tiang. Artinya kalau rumah kita ibaratkan rumah, kalau nggak ada tiangnya bisa berdiri enggak? Tentu nggak bisa berdiri, karena tiang itu termasuk pokok selain pondasinya. Nah, begitupun rukun itu tiang. Kalau rukunnya tidak terlaksana, misalkan bisa jadi ibadah yang kita lakuin juga tidak sah kalau rukunnya tidak sempurna, atau ada yang kita tidak lakukan rukunnya. Nah, penjelasan selanjutnya adalah rukun itu apaan? Sesuatu yang menyebabkan sahnya suatu pekerjaan atau ibadah. Dan rukun tersebut merupakan bagian dari pekerjaan atau dari ibadah tersebut. Rukun sholat misalkan seperti membasuh wajah ketika berwudu. Nah, kita membasuh wajah ketika berwudu itu fardu atau rukun yang harus dilakukan. Ketika berwudu kita enggak membasuh wajah kita, maka wudu kita tidak sah. Pun dengan takbiratul ihram ketika sholat Allahu Akbar misalkan, tapi kita tidak melakukan takbiratul ihram, maka sholatnya juga tidak sah, karena takbiratul ihram itu termasuk rukun sholat. Di sini ada contohnya nih, kayak ini adalah fardu wudu atau rukun wudu yang harus dilakukan ketika berwudu. Niat. Kapan niatnya? Tentu ketika membasuh muka, membasuh seluruh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap sebagian rambut kepala, membasuh kedua kaki sampai mata kaki, tertib. Nah, kesemua rukun wudhu ini termasuk dalam kegiatan berwudhu di sini, dan ia merupakan bagian dari pekerjaan atau ibadah tersebut. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai tentang fardu wudhu atau rukun wudhu, silakan dilihat di video berwudhu. Nah, syarat. Sekarang apa itu syarat? Syarat tentu bahasa kitanya juga syarat. Asyartu bahasa syarat adalah sesuatu yang menyebabkan sahnya suatu pekerjaan atau ibadah, namun ia bukanlah bagian dari pekerjaan tersebut. Bedanya sama rukun, tadi rukun merupakan bagian dari ibadah tersebut, sedangkan syarat itu tidak termasuk bagian dari ibadah tersebut, tetapi menjadi perkara yang harus kita kerjakan, menyebabkan sahnya suatu pekerjaan. Kalau syarat-syaratnya sudah kita lakukan, maka sah ibadah yang kita lakukan. Pun ibaratnya kalau kita ngelamar kerja, kalau syarat-syaratnya lengkap, insya Allah kita akan diterima. Tapi kalau ada syaratnya yang gak lengkap, tentu perusahaan yang akan menerima kita pun akan berpikir ulang. Nah, di sini contohnya, ini adalah syarat wudhu. Ada Islam, ada tamyiz, tidak dalam kondisi haid dan nifas, air mutlak. Air mutlak, kalau ingin tahu penjelasan lebih lanjut silahkan lihat kembali video tentang alat untuk berwudhu, macam-macam air untuk berwudhu. Tamyiz, tidak ada sesuatu yang akan mengubah kondisi air, mengalirkan air ke anggota wudhu. Ini adalah syarat-syarat wudhu. Ini juga harus dilakukan. Coba kalau kita ingat-ingat, Islam itu bukan bagian dari suatu wudhu tersebut, tetapi ini menjadi syarat wudhu. Pun dengan tamyiz, beda sama rukun tadi, membasuh muka, membasuh kaki, membasuh tangan, itu termasuk rukun dan bagian dari ibadah tersebut, sedangkan syarat bukan bagian dari ibadah tersebut. Rukhsah. Nah, rukhsah kita sering dengar kata rukhsah. Apa sih rukhsah itu? Rukhsah adalah suatu keringanan
keringanan menjalankan suatu ibadah. Nah, rukhsah adalah perubahan hukum dari berat menjadi ringan, sedangkan hukum asalnya masih tetap. Contohnya apa? Biar lebih mudah, dibolehkannya membatalkan puasa bagi musafir meskipun ia tidak merasa keberatan untuk melanjutkan puasanya. Bagi orang yang dalam perjalanan, musafir itu orang dalam perjalanan, ketika puasa Ramadan boleh dia membatalkan puasa tersebut dengan catatan dia harus menggantinya dan nanti. Boleh membatalkan puasa tersebut dan dibolehkannya memakan makanan atau daging dari binatang yang diharamkan karena terpaksa. Hukum asalnya apa? Tetap haram. Hukum asal puasa tetap wajib, tetapi ada keringanan yang diberikan oleh Allah, yaitu rukhsah ini. Bagi orang yang musafir dalam perjalanan boleh membatalkan puasa tapi harus menggantinya. Dibolehkan makan makanan daging dari binatang yang diharamkan karena terpaksa. Misalnya kalau nggak makan daging bakal mati, nah baru boleh dia makan daging yang diharamkan tersebut. Tetapi nggak boleh menyimpannya, buat nanti nggak boleh. Secukupnya saja makan pada saat itu. Ini disebut dengan rukhsah, keringanan hukum, perubahan hukum dari berat menjadi ringan, tapi hukum asalnya tetap nggak berubah, hanya yang berubahnya dari berat ke ringan karena memberikan kemudahan, Allah memberikan kemudahan kepada kita. Azimah, nah, artinya ketetapan. Azimah adalah hukum seperti kewajiban sholat 5 waktu. Ketetapan sudah tetap wajib sholat, yang namanya sholat 5 waktu itu wajib dikerjakan, dan haramnya memakan bangkai atau daging binatang yang diharamkan. Hukum asalnya tetap seperti ini. Sholat 5 waktu wajib, hukum daging dari binatang yang diharamkan ya nggak boleh kita makan. Tetapi kalau terpaksa tadi masuknya ke rukhsah, sedangkan azimah adalah ketetapan hukum asalnya, itu disebut dengan azimah. Sahih itu apa? Sah atau benar. Suatu perkara sahih adalah suatu yang di dalamnya mencakup rukun dan syarat. Kayak tadi wudu atau sholat, rukun sama syaratnya sudah dilaksanakan sama kita, maka wudunya disebut wudunya sah. Dan sholatnya juga sah kalau rukun dan syaratnya dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan rukun dan syaratnya, maka jatuhnya batil atau batal, tidak sah. Nah, batil adalah sesuatu yang di dalamnya tidak mencakup rukun dan syarat. Kayak tadi misalkan rukun wudhu kita tidak laksanakan, maka wudhunya batal atau tidak sah atau cacat. Oleh karena itu kita harus memahami betul-betul rukun itu apa, syarat itu apa, rukhsah itu apa, azimah itu apa, sah atau sahih itu apa, batil itu apa. Semoga dengan kita memahami istilah-istilah tersebut, kita dapat melakukan ibadah-ibadah kita dengan teliti sehingga tidak asal-asalan melakukan ibadahnya. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini membawa keberkahan bagi kita semua. Wallahu a'lamu bishawab. Nakhtatim bil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.